Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 23 Desember 2022. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mendengarkan firman Tuhan dalam persekutuan kita pada pagi ini sebelum kita memulai kehidupan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas kemurahan yang Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kami, terlebih khusus pada pagi yang indah ini. Kami akan melaksanakan kegiatan kami Tuhan di hari yang baru ini. Namun sebelum itu kami bersekutu membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah ya Tuhan Engkau memberkati kami, kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu, untuk kami pakai di dalam sepanjang kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Galatia pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, "Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu." Amin firman Tuhan. Tema kita hidup oleh iman. Salah satu cara yang tepat untuk menegur seseorang atas kesalahan yang mereka lakukan yakni menyadarkan mereka bahwa perbuatannya salah dan tidak benar. Tetapi tentu dengan bukti-bukti yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, Paulus menegur orang Kristen di Galatia karena mereka telah percaya kepada Kristus namun masih mencari pembenaran dengan melakukan hukum Taurat. Teguran Paulus sangat keras dan menyebut mereka sebagai orang bodoh. Rasul Paulus merasa heran bahwa mereka terlalu gampang menyimpang dari kebenaran Injil karena pengaruh orang-orang yang mempesona mereka dengan mengikuti Injil lain. Paulus memberikan beberapa contoh konkret dari dirinya sendiri. Selain itu, Paulus juga mengutip apa yang dikatakan Nabi Habakuk bahwa orang yang benar akan hidup oleh iman. Hanya dengan iman seseorang dapat dibenarkan di hadapan Allah. Dan bukan karena melakukan hukum Taurat atau perbuatan-perbuatan baik lainnya. Nah, saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari kuasa dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus yang terjadi sekali untuk selama-lamanya. Keselamatan itu kita terima dengan cuma-cuma. Syaratnya adalah beriman dengan sungguh-sungguh dan setia mengikuti Yesus. Karena itu mari kita menjalani hidup ini dalam iman. Karena kita hidup oleh iman kepadanya. Ibrani 11 ayat 6 katakan, "Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia." Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di tengah-tengah persekutuan kami pada saat ini Tuhan, kami merasakan kebahagiaan dan sukacita.
di mana firman-Mu telah diperdengarkan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menerjemahkan firman ini dalam sepanjang kehidupan kami. Allah Bapa di dalam surga, kami membawa segala rencana dan tanggung jawab yang kami laksanakan hari ini Tuhan. Engkau memberikan waktu yang begitu baik bagi kami, menopang kami, menyertai kami sehingga semuanya dapat kami lakukan sesuai dan seturut dengan kehendak. Allah Bapa dalam surga, seluruh kehidupan kami Tuhan hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami. Dengarkan doa kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.